waktu udah lulus SMA itu mau ngapain? Lah nanti akan ketemu nih jati dirinya di SMA ini. Betul. Ya, apakah dia nanti akan jadi ahli profesional di bidang tertentu karena dia menemukan di berbagai jenis kegiatan yang berhubungan dengan double track. Akhirnya nanti siap kerja atau nanti emang dia pengen berkuliah gitu maksudnya. Dan itu didukung juga di sini gitu. Jadi silahkan. Kemana tuh? Kayak SMA Negeri 2 tuh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Tabi pun senang sekali saya Febrina dapat hadir menyapa sahabat semua di On Podcast Baby Type. Berani berbicara, tetap beretika. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita pada kali ini. Beliau adalah Bapak Zainal Mutakin SPDGR. Beliau adalah salah satu guru sejarah dan wakil kepala sekolah SMA Negeri 3 Menggala, founder @gudukuliah.official, guru SMA Inspiratif Nasional Terbaik 2021, kandidat terpilih guru SILN Malaysia, dan salah satu penggiat pendidikan. Wow, keren. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas motivasi kudu kuliah nih Pak. Oke, langsung ke situ ya. Oh iya, langsung ke situ ya Pak. Oke, sebelum kita membahas ke materi nih Pak. Tadi kan Bapak ini adalah salah satu founder @kudukuliah.official. Sebenarnya itu apa sih Pak? kudukuliah.official. Oke. Kayak bincang kita hari ini tentang pendidikan ya. Iya betul, tentunya. Lagi marahnya ke situ. Kalau kudu kuliah itu semacam komunitas atau kumpulan dari beberapa orang yang peduli dari kita untuk sekitar. Terkait tentang pendidikan, tapi tentang apa? Tentang bagaimana anak-anak di sekitar kita itu banyak yang masih belum mengerti dan hingga pada akhirnya belum berminat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dan itu sedih sekali ketika awalnya saya melihat di sekitar saya, di sekolah saya, ketika hanya sedikit sekali anak yang mau kuliah atau mau menempuh pendidikan tinggi. Padahal kan akses ke situ tuh luas. Gitu. Iya, betul. Ya, itu awalnya seperti itu. Dan hingga pada akhirnya sekarang ya alhamdulillah bertahan udah beberapa tahun. Sudah berapa tahun tuh Pak? Kalau untuk resmi berdirinya udah 1 tahun lebih. Resmi berdirinya saya berani go public atau umumin ke orang-orang itu baru 1 tahun lebih. Tapi dari 2017 saya udah memulainya, tapi di balik layar. Ini kan salah satu komunitas nih. Apabila ingin tergabung di komunitas ini, apa harus ada syarat-syarat tertentu atau siapa saja boleh bergabung? Karena pada dasarnya sasaran kita kan jelas ya untuk anak SMA. Ya, anak SMA dan juga untuk mereka yang mahasiswa dan mahasiswa. Ya, dan mahasiswa, karena tujuannya untuk yang anak SMA bagaimana dia mempersiapkan diri, dan yang pertama sih membuat mereka tuh jadi paham emang apa sih kuliah? Buat apa sih kuliah? Emang kuliah hanya untuk orang yang kaya doang atau kurang mampu, yang mampu aja, yang kurang mampu nggak bisa kuliah. Lah itu kita harus pahamkan dulu, membuat mereka jadi mengerti dan paham hingga pada akhirnya nanti kita bantu. Memfasilitasi begitu. Ya, bagaimana caranya agar mereka itu nggak bingung, nggak merasa sendiri, berjuang dan termotivasi tentunya untuk ke perguruan yang lebih tinggi. Perguruan tinggi, terutama banyak yang mengincar ke perguruan tinggi negeri kan ya maksudnya. Tapi kan mengapa harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi, atau kenapa sih kita itu harus kuliah? Gini ya, kita negara ini kan luas banget ya. Betul. Saya kadang merasa sedih ketika melihat orang-orang berpikir atau anak-anak bahwasanya kuliah itu hanya untuk orang yang mampu gitu. Kuliah itu menghabiskan waktu 4 tahun lama. Kuliah itu untuk jadi kaya. Ada yang bilang gitu. Padahal tidak seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, kuliah itu untuk jadi orang yang mau belajar, mau menguasai ilmu pengetahuan. Betul. Dan hingga pada akhirnya dia jadi bisa dan jadi ahli di bidang tertentu, bidang apapun. Dan pada muaranya lagi nanti dia bisa berdampak buat orang-orang di sekitar, buat masyarakat di bidang yang dia kuasai. Kenapa? Karena negara kita masih membutuhkan orang-orang ahli di berbagai bidang. Kalau bukan anak-anak muda ini, kalau anak-anak muda ini tidak mau, terus siapa lagi? Siapa lagi gitu ya? Masih sangat terbatas perbandingan antara mereka yang kuliah atau mereka yang ahli di bidang tertentu dengan mereka yang tidak kuliah atau emang tidak mau untuk kuliah, hingga pada akhirnya timpang sekali kemampuan itu. Saya pernah dengar nih Pak di podcast salah satu artis nih. Sekolah atau kuliah itu tidak menentukan masa depan, tetapi membuka wawasan tentang masa depan. Gimana pendapat Bapak? Sangat setuju. Setuju. Ya. Mungkin ini juga akan sangat berhubungan bagaimana apapun kampusnya gitu bisa tetap hebat tergantung si orangnya, si anaknya.
Tapi seperti ini kan, kuliah itu tadi untuk membuka diri tentang apa? Tentang berbagai jenis peluang. Peluang apa? Peluang menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berilmu, orang yang menguasai berbagai hal yang hingga pada akhirnya nanti di masa depan dia tahu akan berguna bagaimana, akan berdampak bagaimana, dan akan membawa perubahan bagaimana. Karena pola pikir orang yang kuliah dan tidak kuliah juga terlihat perbedaannya. Pastinya akan berbeda. Tentang penyelesaian masalah juga biasanya berbeda. Oke. Kan tadi kita sudah membahas tentang kenapa kita harus kuliah nih. Terus nih, gimana sih caranya untuk adik-adik yang baru lulus SMA atau yang sudah lulus SMA tapi bingung mau melanjutkan kuliah, gimana cara agar bisa diterima di PTN? Oke. Ini yang ditemui ya di lapangan. Begitu banyaknya mereka yang bingung. Kenapa bingung? Karena informasinya terbatas. Terbatas dalam arti gimana? Di diri dia gitu loh. Sebenarnya informasi di mana-mana ada, saking banyaknya informasi sehingga membuat dia jadi bingung harus bagaimana melangkah. Lah orang-orang di sekitar yang paham, kayak kami, kami guru-guru mungkin yang nggak harus mau membuka hati, lebih meningkatkan effortnya, peduli kepada mereka dan mengarahkan mereka bahwasanya kalian itu ada jalan, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara untuk bisa kuliah. Selain beasiswa, ada berbagai jalur untuk bisa kuliah. Kita tugasnya hanya apa? Hanya ikut di jalur-jalur tertentu. Ketika jalur tersebut saya nggak berhasil, yang belum berhasil, ada jalur lain. Lah itu yang mereka mungkin tidak ketahui. Atau mereka yang mungkin malas mencari informasi. Ya, kamu betul. termasuk yang mana gitu maksudnya. Yang malas atau tidak tahu. Yang malas atau tidak tahu. Tapi lebih banyak yang mana kita kembali kepada masing-masing anak. Lalu, apakah mungkin bukan siswa berprestasi tetapi diterima di PTN? Oke, ngomong-ngomong soal PTN ya lagi-lagi. Ini ngomong soal PTN jadi lebih spesifik lagi bahwasanya PTN itu kan banyak jalur. Tapi ada jalur-jalur yang sifatnya memang serentak ya dilaksanakan oleh lembaga yang emang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyeleksi. Lah itu seleksi. Jadi bagaimana kita memantaskan diri untuk bisa pantas dan akhirnya lolos seleksi ya. Nggak semua anak yang berprestasi itu yang kuliah. Maksudnya artinya berprestasi itu gimana sih? Berprestasi itu relatif ya. Iya betul. Ya, kalau prestasinya ngukurnya dari juara lomba, juara kompetisi dan sebagainya, mungkin akan sedikit sekali anak yang kuliah di PTN. Betul. Ya, tapi gini, ketika kita sudah memenuhi berbagai syarat, contohnya nilai raport dan sebagainya, artinya kita jadi siswa yang berusaha untuk nilai raportnya bagus. Ya, ketika nilai raportnya bagus, itu udah suatu prestasi. Dan itu udah bisa mau kita mendaftar. Berarti itu prestasinya di bidang akademik ya, nih. Kalau di kalau non ya. akademik bisa nggak? Sangat bisa. Ya itu tadi yang SNMPTN. Misalnya kita bahas SNMPTN ya untuk jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ya. Itu kan ada berbagai syarat, salah satunya adalah nilai raport gitu ya. Ada juga prestasi yang bisa diupload. Itu juga nggak wajib. Itu nggak wajib, opsional ya. Kalau kamu punya prestasi akademik, contohnya juara olimpiade, silakan diupload, ataupun juara lomba apa, debat dan sebagainya, silakan diupload. Tapi kalau misalkan kamu punya non akademik, olahraga dan sebagainya juga boleh diupload. Tapi kalau tidak ada, ya masa mau apa yang diupload? Nggak usah dipaksain. Nilai raport tadi, jadilah siswa yang baik hingga akhirnya dapat nilai raport yang bagus gitu maksudnya. Ditambah juga nanti mungkin keaktifan di suatu organisasi atau jadi ketua organisasi. Ya itu terutama ya ketua organisasi. Tapi bukan berarti yang bukan ketua nggak bisa juga. Berarti itu juga bisa menjadi penunjang untuk yang siswa yang kurang mampu, tetapi dia pengen lolos di SNPTN itu. Oke, kalau ngomong-ngomong soal kurang mampu ini bagian ekonomi atau kemampuan? Ekonomi kayaknya. Ekonomi ya. Kalau kurang mampu itu bisa ekonomi, bisa kemampuan pengetahuan ya. Okay. Kalau ngomong-ngomong soal pengetahuan tadi jelas ya bahwasanya ada nilai raport, prestasi, sertifikat dan sebagainya. Tapi kalau untuk ekonomi ini kembali ke pembiayaan atau funding ya. Iya betul. Kalau pembiayaan itu beda lagi. Ada dua jenis seleksi. Yang pertama adalah seleksi masuk perguruan tinggi negerinya atau masuk ke kampusnya. Satu. Yang kedua adalah seleksi pembiayaannya. Apabila mereka yang mau dibiayai sendiri kan nggak perlu seleksi, orang tua yang biayai gitu betul. ya, atau diri sendiri, atau yang mau akan dibiayai oleh pihak lain atau dalam hal ini mungkin negara atau lembaga lain atau swasta gitu maksudnya. Lah itu juga harus seleksi. Lah kalau seleksi untuk yang mereka merasa tidak mampu atau merasa ekonominya kurang bisa mengakomodir gitu ya untuk bisa membayar kuliah dan sebagainya atau biaya-biaya yang berhubungan dengan kuliah, bisa ikut seleksi beasiswa dan itu sangat banyak sekali. Kalau dari negara salah satu yang paling terkenal ada KIP kuliah. KIP kuliah yang dulu namanya bidik misi ya Pak? Ya, dulu namanya bidik misi. Silahkan dicoba. Ya, intinya dicoba. Kita tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Tidak mencoba. Oke, selanjutnya apa saja sih yang harus disiapkan untuk ke PTN? Oh, ini panjang nih pembahasan. Iya, silakan. Ya. Apa aja yang disiapkan untuk kita masuk menuju PTN ke PTN ya, gitu betul. ya.
semua hal kalau menurut saya itu tidak bisa yang sifatnya itu mendadak atau Iya, tiba-tiba betul. ya, injury time ataupun kita pejuang deadline. Jangan jadi pejuang deadline dari SKS semuanya. ya, sistem SKS kebut sistem semalam. itu nggak baik itu bahaya itu karena akan sangat repot. Jadi kita harus siapkan dari jauh-jauh hari. Kalau misalkan kalian anak SMA kan otomatis mau ke kuliah itu dari SMA, dari kelas 10 guys. Kalian dari kelas 10 udah harus berpikir, aku tuh mau kemana? Saya tuh habis ini mau ngapain gitu loh. Jangan kamu mikirnya kalau udah kelas 12. Iya, biasanya kelas Apalagi 12. semester 2 barusan Iya. pusing, barusan ngelamun gitu kan mau ngapain karena barusan kepikiran habis ini saya bingung mau ngapain lah. Maka dari itu dari kelas 10 siapinya. Apapun yang apa yang harus disiapin waktu kelas 10? Semuanya. Terkait tadi syarat-syarat pendaftaran kita kan udah tahu ya, kayak misalkan nilai rapot, kayak misalkan itu dari berarti kan kita kan 5 semester nilai rapotnya. Iya, Kita harus betul. siapin dari kelas 10 berarti kita harus jadi siswa yang baik, harus jadi siswa yang berprestasi dalam artian semua mata pelajaran kita lewati dengan bagus, ya tidak bolos dan sebagainya. Itu artinya nanti nilai kita kan baik kan. Syukur-syukur kita berprestasi dalam pelajaran tersebut. Ya, syukur-syukur gitu maksudnya. Itu akan jadi nilai plus. Pertama itu nilai rapot, yang kedua prestasi. Sebisa mungkin kita juga berprestasi di bidang apa? Apapun. Akademik, non akademik, Iya. ya di luar dari mata pelajaran atau di luar dari nilai Rapot. rapot. Ya setelah itu juga kesiapan mental tuh harus ya, itu dari kesiapan syarat-syarat. Ya kesiapan syarat-syarat yang lain juga kita perlu siapin kayak berkas-berkas. Jangan juga dadak pejuang deadline kurang 3 hari 2 hari barusan tuh nanti banyak harus di-scan banyak Merepotkan fotokopi, diri. sangat repot juga. Dan selanjutnya adalah persiapan dari mental ya. Kita harus jadi orang yang tangguh, bukan jadi orang yang memble, menye-menye dan gampang nyerah. Kadang kan banyak banget rintangannya, ngurus ini, ngurus itu, lelah, syarat ini, syarat itu, capek. Harus punya mental pejuang ya. Harus dong mental pejuang. Nanti gagal di satu seleksi, coba seleksi yang kedua, dan seterusnya. Pokoknya itu sih yang perlu disiapin mental. Tips dan trik lolos SNPTN untuk tahun berikutnya nih, tahun 2023. Ada nggak nih apa aja? Wah, Trik dan tips. ya ini banyak banget sih sepertinya. Tips dan trik ini bakal ini durasinya. Oke, kalau boleh disingkat tips dan trik untuk SNMPTN. Yang pertama karena emang nilai rapot, ya sebisa mungkin kamu jadi siswa yang rapor kamu itu ketika dibaca sama tim seleksi itu bagus. Ya rapotnya harus bagus dan jurusan yang kamu pilih itu sudah dari awal kelas 10 udah kamu pertimbangkan dan nanti nilai yang kamu dapetin itu nyambung dengan jurusan yang kamu pilih. Ini salah satu tips ini salah satu yang mungkin nggak semua orang tahu gitu ya maksudnya. Ketika kamu misalkan mau jadi mau bekerja di bidang farmasi, artinya berarti kan kamu harus unggul di perkimiaan. Ya. Ya, kamu harus kimia, kamu mau cinta banget farmasi atau pengen banget jadi ahli farmasi, ahli obat gitu. Tapi kok kamu unggulnya di bidang fisika atau di bidang bahasa, itu agak dipertanyakan gitu maksudnya. Jadi coba pertanyakan sama diri bahwasanya mana yang kamu inginkan sinkron dengan nilai kamu yang bagus. Dan berusaha sebisa mungkin berprestasi. Sebisa mungkin di bidang lain, akademik non akademik. Dicoba. Loh kan saya bukan orang berprestasi, ya maka dari itu harus dicoba. Kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kita nggak mencoba. Mencoba betul. Mencoba apa? Mencoba ikut lomba, mencoba ikut kompetisi, mencoba untuk ikut organisasi, memimpin sesuatu dan sebagainya. Itu harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak akan pernah tahu sejauh mana kita melangkah. Dan Tidak tahu mana batas kemampuan kita juga ya Pak. Ya, kalaupun nanti belum beruntung, setidaknya kita udah mengalahkan diri sendiri. Iya betul. Karena sebenarnya kita tuh kompetisi itu sebenarnya ngelawan diri sendiri dulu. Melawan diri sendiri ya. Kalau diri sendiri belum dilawan, gimana mau ngelawan yang di luar sana gitu kan maksudnya. Dan kok pada akhirnya nanti di kelas 12 dia bukan termasuk anak yang tergolong rapotnya keren banget atau mungkin prestasinya juga biasa aja, artinya dia tidak pernah menang lomba, tidak pernah menang apa, ya jangan langsung lemes ataupun langsung menyerah gitu kan, maksudnya langsung menyerah bahwasanya saya nggak mungkin lolos di SNMPTN gitu ataupun jalur lain ada gitu maksudnya. Ketika mungkin di SNMPTN kamu bisa ya milih di jurusan-jurusan tertentu yang tidak ketat. Itu tips lagi nih. Ya. Kalau kamu maksain diri dengan nilai yang pas-pasan atau dengan senjata SNMPTN itu ibarat perang gitu. Kalau kita nggak siap perang ya kita mati konyol gitu ya. Jadi kamu harus siapin persenjataan itu, alat-alatnya dan sebagainya, kesiapan berkasnya. Dan kamu harus melihat saya layak nggak ada di situ. Kalau misalkan saya ngerasa bahwasanya saya nggak pas di situ ya jangan dipaksain di situ gitu maksudnya. Lihat jurusan-jurusan yang lain, silakan dipertimbangkan, kenalan dengan berbagai jenis jurusan, pilih jurusan-jurusan yang tidak begitu ketat. Itu kalau mau tidak banyak pesaing gitu. Ya, tidak banyak pesaing. Kalau mau memaksakan diri untuk lolos tapi dengan keadaan senjata yang ala kadarnya. Minim senjata. Gitu ya, harus tahu diri. Ya kalau menurut Pak J, menurut saya pribadi, SNMPTN itu tentang tahu diri dan sadar diri. Rumusnya itu, tahu diri dan sadar diri. Jangan bunuh diri. Ya, tahu diri, sadar diri dan jangan bunuh diri. Udah tahu bakal sangat berat,
dengan kondisi yang sangat minim tapi mau dipaksakan itu seperti bunuh diri gitu. Dan apabila nanti nggak lolos di SNMPTN, bukan berarti dunia berakhir. Oh bukan, tentu tidak. Dunia Banyak berakhir jalan menuju Roma, Roma. menuju PTN tentunya. Banyak jalan menuju PTN, jadi nanti ada jalur-jalur yang lain. Intinya itu, kita diuji. Banyak sekali orang-orang hebat di luar sana yang nggak lolos SNMPTN tapi tetap hebat di jalur yang lain atau di tadi seleksi yang lain. Gitu. Betul. Itu banyak sekali. Itu sih, semangat. Keren banget ya. Jadi untuk adik di luar sana yang masih bingung kuliah atau enggak, banyak hal yang akan kamu dapat ketika kamu kuliah. Pola pikir kamu akan berubah, akan berbeda dengan yang tidak kuliah. Bukan berarti yang tidak kuliah tidak baik ya Pak ya. Yap. Lalu cara penyelesaian masalah kamu di masa depan juga akan berubah dan berbeda. Yap. Lalu terakhir nih Pak, pesan dan kesannya untuk SMA Negeri 2 Tumi Jajar. Oke, pesan dan kesan ya. Setelah tadi kita ngomongin yang level SNMPTN. Iya betul. Senang sekali hari ini kita bisa saya Pak J itu diajak mampir berkunjung ke podcast Semanda Podcast ya, SMA Negeri 2. Baby Tap nama podcast. Iya, Baby Tap. Berani berbicara, tetap beretika. Bagus ya. Jadi nggak asal hoax ya, nggak asal berbicara betul. gitu ya. Sopan Narasumber kita juga narasumber yang hebat. Tidak sama aja. Oke, kembali, thank you. Senang sekali hari ini bisa diundang dan bisa ngobrol, bisa berbincang, bisa melihat suasana di sini. Rasanya itu kayak, saya belajar banyak. Meskipun cuma sehari, saya belajar banyak di sini. Saya belajar banyak di sini tentang bagaimana orang-orang di sini saling peduli, saling menghargai dan sangat menerima gitu loh maksudnya perbedaannya. Welcome gitu. Sangat welcome dengan orang yang baru gitu maksudnya. Dan senyum itu menurut saya suasana apa sih yang kita inginkan dalam suatu sekolah? Suasana kekeluargaan kan. Dan kekeluargaan nyaman. Ya, kan untuk belajar kita harus nyaman. Nah, dan saya lihat ada kenyamanan di sini gitu maksudnya. Ada penuh dengan senyuman dan kekeluargaan. Saya lihat siswa-siswanya juga pada ceria-ceria, pada bahagia-bahagia. Saya pikir itu kan dari proses bagaimana di sini diatur, bagaimana di sini hidup gitu kan bersama-sama. Jadi itu sih salah satunya. Jadi kalian di luar sana kayaknya bakal dapat keluarga baru kalau masuk di sini gitu. Jadi ayah bunda atau adik-adik yang lulus SMP atau SMP yang bingung mau lanjut kemana, SMA Negeri 2 Tumi Jajar aja ya kan. Bener-bener. Ada podcast juga ya, fasilitasnya juga nggak kalah banget gitu maksudnya. Dan asik sekali sih kalau saya lihat sih lingkungannya gitu. Untuk SMA Negeri 2 Tumi Jajar ini adalah SMA pertama rintisan double track. Oke. Jadi ya betul. Jadi kami ini punya jargon SMA Negeri 2 Tumi Jajar. Kuliah yes, kerja oke. Oh, bagus sekali. Ikut ya Pak ya, sama-sama ya. Oke, coba SMA Negeri 2 Tumi Jajar, kuliah yes, kerja oke. Oke, gini ya. Oke. Sekali lagi ulang. Oh iya, diulang ya. SMA Negeri 2 Tumi Jajar, kuliah yes, kerja oke. Oke. Oke ya. Nah, jadi itu saya juga satu boleh tadi itu. Boleh. Saya kagum dengan double track saat ketika lihat masuk double track gitu kan. Itu gimana ketika ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah gitu. Wow, berarti kita harus nggak menutup diri bahwasanya banyak siswa kita yang tidak semuanya akan kuliah gitu maksudnya. Karena mungkin dengan berbagai alasan ya mereka memutuskan untuk bekerja ya. Jadi di SMA Negeri Tumi ini tidak hanya kita fasilitasi untuk kuliah atau ke PTN, tapi juga yang ingin bekerja di jurusan yang dia inginkan juga kami sediakan. Gitu. Sangat diakomodir, saya lihat tadi begitu. Ya ada apa aja tadi tuh menjahit dan ada tata boga, ada banyak sekali. Jadi jangan ragu ke SMA Negeri 2 Tumi Jajar tentunya. Wow, lulus SMA ada keahlian. Oke, pesannya sendiri nih apa nih Pak untuk SMA Negeri Tumi Jajar? Yap. Kalau pesannya untuk anggota keluarga SMA Negeri Tumi Jajar, tetap semangat. Kalian sudah pada jalur yang tepat. Dengan saya salut sekali dengan double track terutama gitu. 50% anak harus kuliah, 50% anak kerja dengan profesional begitu kan. Itu udah bagus banget. Sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan bakat dan minatnya sih. Bakat dan minatnya, kita nggak bisa memaksakan anak gitu ya. Iya betul. Itu dan tetap semangat terus pokoknya. Terus berkarya buat Bapak Ibu guru dan siswa di sini juga udah fasilitas yang ada buat kalian dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan untuk kalian semua yang di luar sana Bapak Ibu ya, dan yang anak-anaknya mau lulus SMP nih kelas 9 kan. MTS juga lulus SMP, MTS. Harusnya nggak galau lagi dan nggak ragu lagi sih. Kemana Pak? Gimana lagi ya yang bisa memilih nanti dengan jelas. Karena biasanya anak-anak SMP, anak-anak kelas 3 gitu, anak kelas 9 SMP, ya. 9. Itu kan masih galau-galaunya ya, nanti mau ngapain waktu udah lulus SMA atau mau ngapain. Lah nanti akan ketemu nih jati dirinya di SMA ini. Gitu. Ya, apakah dia nanti akan jadi ahli profesional di bidang tertentu karena dia menemukan di berbagai jenis kegiatan yang berhubungan dengan double track,
akhirnya nanti siap kerja, atau nanti emang dia pengen berkuliah gitu maksudnya, dan itu Ke PTN didukung juga ya, di sini oke. di PTN. Jadi silahkan Kemana tuh? ke SMA Negeri 2 Tumi Jajar. SMA Negeri 2 Tumi Jajar tentunya. Tentunya ya, Oke. jangan ragu lagi, datang, buktikan kedahsyatannya. Oke, oke, demikianlah tadi sudah kita bahas kenapa kita harus kuliah. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Baby Tap. Berani berbicara, tetap beretika. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah menyaksikan. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Saya Febrina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Bapak mau ke Malaysia ya Pak? Oh ya, insya Allah, tapi itu belum tahu kapan. Belum tahu kapan. Oke, kalau misalnya ke Malaysia tolong ya Pak titip salam buat Ipin Upin. Insya Allah. Tuh udah lah nggak disalapin sekalian. Nggak usah, udah tua. Oke, siap, nanti Terima sampein kasih ke Bapak. Jangan lupa ya Pak, nanti saya mau foto bareng sama Ipin Upin. Ya. Nanti saya ingetin. Insya Allah. Kalau nggak Bapak aja yang foto nanti kirim ke saya. Oke, siap, laksanakan. Terima kasih Bapak.